Ya, ya. Tadi sebenarnya Anda siap ngomong politik atau Anda terpaksa digiring ngomong politik karena audiensnya? Ya audiens itu kasih bahasa tubuh sinyal supaya saya ngomong politik. Tapi saya ya sedikit joke aja bahwa yang Cak Nun maksudkan dengan forum ini adalah forum untuk refleksi diri, forum untuk mencegah jangan sampai Indonesia itu terjebak dalam ranjau-ranjau. Dan orang bertanya apa itu ranjau. Versi saya ranjau itu adalah omnibus law, ranjau itu adalah 20% threshold. Itu yang kita sebut ranjau. Tapi ada ranjau batin juga, yaitu ketidakpekaan diri sendiri. Jadi kita juga bisa anggap bahwa itu forum untuk refleksi sekaligus untuk kritik, refleksi diri tapi kritik pada kekuasaan. Walaupun sangat tersamar kritiknya, tapi kena orang tepuk tangan, tapi ngerti, paham atau sangat paham satire yang diungkapkan di situ. Oke, dan tadi malam itu saya kira itu yang hadir tidak hanya kalangan Muslim ya? Iya, saya ketemu banyak teman yang non Muslim di tempat itu, dan ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, ada yang masih pulang kantor langsung ke situ kelihatan berdandan eksekutif. Jadi sesuatu yang kan itu bukan pengajian. Kalau pengajian dipisah dua kan, laki sebelah, perempuan sebelah. Ini bercampur aja. Tetapi ada decency, ada kesantunan di situ. Nggak ada satu orang pun yang berteriak-teriak. Itu semua tertib 4 jam. Bahkan nggak ada yang ke toilet dalam posisi bersila tuh. Jadi sekali lagi kita bayangkan bahwa ada suasana batin sebetulnya yang hendak diledakkan karena kesulitan ekonomi, karena krisis politik, karena ketegangan sosial. Tetapi kanalisasinya kadangkala itu tidak disiapkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah menganggap bahwa forum Cak Nun ini bisa menjadi forum provokasi. Memang akan jadi forum provokasi akal sehat, provokasi moral. Jadi itu sebetulnya yang kita sebut masyarakat sipil yang beginian ini nih, yang diasuh oleh keinginan untuk menghasilkan Indonesia yang lebih bermutu, diasuh oleh kenangan tentang apa sebetulnya yang menyebabkan kita berkumpul sebagai bangsa. Ini semuanya forum reflektif. Ya, ya. Dan sebenarnya kan gini ya, positioningnya orang kita mesti lihat. Cukup multi talenta ya orang seperti Cak Nun ini. Dia bisa disebut sebagai dia seniman, ya tentu orang tahunya dia seniman. Tapi dia juga seorang intelektual gitu ya, dan juga seorang aktivis gitu. Nah ini yang saya kira beliau ini salah satu contoh figur yang konsisten sejak dulu sampai sekarang tidak berubah dan juga tidak tergoda dengan kekuasaan kan gitu. Iya, dan Cak Nun menuntun forum ini untuk tiba pada pemahaman bahwa perbedaan itu justru dimaksudkan untuk menghasilkan percakapan. Kan kalau nggak ada perbedaan pasti nggak ada percakapan kan. Nah, saya terangkan tadi malam bahwa negeri ini basisnya adalah perbedaan. Demi perbedaan dibutuhkan persatuan. Demi perbedaan ada percakapan. Tetapi rejim hari ini justru membalik. Demi kesatuan tidak boleh ada percakapan. Kan kacau. Jadi kita membalikkan bahwa antropologi bangsa ini adalah perbedaan. Oleh karena itu diperlukan percakapan tuh. Kalau sekarang percakapan tidak diperbolehkan, artinya nggak boleh ada perbedaan dong. Jadi logika politik itu kalau dibahas secara satire memungkinkan kita untuk menemukan bahwa ada yang salah di dalam politik kita. Nah, itu kemudian diucapkan di dalam refleksi tadi malam. Ada Sabrang yang pinter, otaknya bagus betul, menguraikan tentang dualitas atau jebakan-jebakan kultural yang disebut sebagai ranjau-ranjau kultural. Ada Ustadz Anies Basin yang juga fasih untuk menangkap suasana politik hari ini dan diuraikan dalam format teologi kontemporer sehingga anak-anak muda mengerti apa isinya. Ada Krishna, pemusik yang membawakan lagu-lagu balada. Jadi satu suasana yang lengkap. Dan itu anak-anak muda yang refleksi terhadap masa depan Indonesia. Kan nggak mungkin kita sekedar main TikTok kan, atau produksi suara dari lato-lato. Ini sebetulnya suara batin dari manusia Indonesia yang resah dengan keadaan. Oke. Nah, ini saya ingin tahu kalau Anda tadi malam ketemu seperti itu, mood publik itu seperti apa yang Anda tangkap ya kayak tadi malam? Itu gabungan dari mood yang menginginkan perubahan. Jadi mood itu saya nggak tahu, itu satu lapangan di belakang tim itu penuh sesak, dan makin malam ada yang naik ke tangga segala macam. Ya saya tanya Cak Nun itu kira-kira berapa orang gitu. Ya kalau di Jogja itu sebanyak itu kira-kira sepertiga dari yang
yang biasa mereka bikin, karena di Padang apa namanya, Padang Bulan apa yang forum di Jogja itu 30.000 orang tuh. Jadi mungkin separohnya ada 15.000 orang dari malam. Dan itu bertahan dari jam 8 sampai jam 12 sampai setengah 1 bahkan. Jadi itu yang kita sebut ada kerinduan di situ, dan kimia yang membuat mereka nyatu adalah keinginan untuk melihat Indonesia yang bersih itu. Dan ketertiban itu terlihat macam-macam. Ada tukang gojek saya ketemu, Pak nanti kalau malam saya antar ya. Kenapa? Saya mau sekaligus dengar Cak Nun, Bang Rocky segala macam. Jadi keakraban itu terjadi tuh. Tukang ojek berhenti di depan tim, masuk ke dalam hanya untuk mendengar uraian-uraian kebudayaan dan versi kritik politik terhadap keadaan. Beberapa teman saya yang lama juga, anaknya datang dan dia ingatkan, nih saya anak dari temannya tuh. Jadi kelihatannya ini selama 30 tahun orang tuanya datang ke forum semacam ini, di tim memang juga dulu dibikin, sekarang anak-anaknya itu. Ini generasi kedua sebetulnya. Jadi Cak Nun berhasil untuk mengasuh satu wilayah kultural yang tetap kritis, tapi tetap juga punya harapan. Ya. Oke, jadi mestinya kanalisasi ini jangan dibendung lah dengan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Kira-kira begitu ya, Bung Rocky. Kalau enggak, ya, itu akan ada ledakan. Ya. Jadi bayangkan ada forum semacam itu, dan itu kan Cak Nun orang NU, bikin di tim. Sementara di sebuah provinsi di Jawa Timur ada forum lain yang juga menyangkut hari ulang tahun NU. Tapi orang bertanya-tanya, apa yang disebut dengan NU hari ini? Kenapa NU banyak poster BUMN? Lalu saya bilang BUMN itu artinya Badan Usaha Milik NU. Lalu orang tertawa kan. Jadi hal yang gampang aja kita ucapkan di situ, karena memang suasana forum semacam itu membutuhkan satire. Jadi jangan uraian saya kemudian dipersoalkan lagi di forum itu, atau Cak Nun yang menganggap kok masih ada grammar yang ngeledek segala macam. Bukan, itu tempat kita berefleksi sekaligus menuangkan harapan. Jadi dasarnya itu sebetulnya. Dan itu semua mengingatkan kita pada bahwa ada adagium itu, bahwa sejarah itu memang selalu berulang. Nah, itu dasarnya itu. Kita belajar dari sejarah. Yang kita pelajari justru bukan hal-hal yang heroik itu. Jadi kalau orang bilang kepahlawanan, ya memang itu satu inti dalam sejarah. Tapi mengingat sejarah bukan terutama mengingat, atau bukan hanya mengingat kepahlawanan, tapi mengingat pengkhianatan. Jadi itu pentingnya. Sejarah itu bukan sekedar siapa yang baik, tapi siapa yang buruk justru itu yang diingat. Nah, Fir'aun adalah wilayah buruk dari sejarah tuh, Hitler buruk dari sejarah tuh. Ya, hal-hal semacam itu yang di Indonesia juga aspek-aspek keburukan sejarah seolah-olah mau ditutupi dengan permintaan maaf atau macam-macam itu. Tapi sebetulnya sejarah itu akan menggedor kembali kesadaran nurani kita untuk tahu bahwa ada yang disembunyikan, ada yang tidak boleh berlanjut, dan keadaan itu yang hanya bisa diuraikan lewat forum kultural. Kalau forum kampanye kan nggak mungkin kita bicara begini. Tapi forum semacam Padang Bulan atau masyarakat Maya itu dimaksudkan untuk mengasuh wilayah batin manusia supaya tidak tergerogoti oleh arogansi dan tukar tambah politik.